Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqana bil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada sore malam hari ini, kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita pada malam hari ini masih diberikan keistiqomahan untuk ada di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini membukakan wawasan kepada kita semuanya, menjadikan kelapangan kita semuanya untuk selalu istiqomah di dalam dinul Islam yang hak ini. Pada masa-masa akhir zaman kita ini berada, memang keimanan itu menjadikan taruhan. Sehingga di situ antara iman dengan kekufuran. Sehingga pada malam hari ini untuk mengingat kepada kita semuanya, saya membacakan hadisnya Rasulullah SAW tentang babu bayanil imani alladzina yudkhalu bihi al-jannah. Jadi bab yang menjelaskan mengenai kategori keimanan yang dengannya, artinya dengan keimanan tadi, seseorang itu masuk surganya Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tengok apa yang ada di dalam hadis ini. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amali yudkhiluni al-jannah. Faqala al-qawmu ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabbun ma lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahima tarha ka'annahu kana ala rahilatihi. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil adab babu fadli silatir rahimi. Hadis yang pertama, Bapak Ibu-ibu, hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ana rajulan, ya, ada seorang laki-laki, qala, mereka itu bertanya kepada
Rasul. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, akhbirni bi amali yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, katanya laki-laki tadi. Kabarkan kepadaku amal apa yang bisa memasukkan saya ke surganya Allah. Ya. Jadi seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW supaya memberitahukan apa amal yang bisa memasukkan dirinya ke surganya Allah. Faqala al-qawmu ma lahu. Ya. Lalu kemudian mereka itu apa? Mereka itu masih meneruskan, ya. Apakah itu? Ya, malahu, apakah itu, gitu ya. Artinya pengen mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rabbun malahu. Ar-rabbun malahu. Apakah Rabb membutuhkannya? Ya. Maka kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha. Yang pertama adalah sembahlah kalian, artinya engkau sembah Allah Ta'ala. Ya. Jadi makna abada ya'budu itu ada yang memiliki makna at-ta'ah. Ada yang memiliki makna yaitu al-khudu. Ada abada ya'budu itu memiliki makna yaitu wat-ta'ah. Jadi ketaatan. Sehingga di sini ta'budullah, taatlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah Ta'ala, patuhlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduklah kalian kepada Allah Ta'ala. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Jadi Allah tidak boleh disekutukan kalau pengen masuk surga. Ya, dengan sesuatu pun ya. Jadi betul-betul imannya murni, enggak boleh itu karena sesuatu hal yang mungkin sifatnya keduniawiaan, kemudian manusia merubah dirinya taat dan patuh kepada manusia dan dunia. Nah, di dalam fenomena peradaban yang ada sekarang ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenapa saya sampaikan tadi masa-masa sekarang ini taruhannya adalah keimanan. Ya. Banyak ujian-ujian yang berupa dunia menyebabkan dia bisa menjual imannya dan dia tunduk kepada makhluk sehingga Allah diduakan. Nah, ini enggak boleh. Termasuk wala tusyriku bihi syai'a. Selanjutnya yang ketiga wa tuqimus shalah. Maknanya adalah menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat apa ini? Rasulullah SAW ditanya oleh orang desa, ya, yaitu sholat 5 waktu. Apakah tidak ada lagi ya Rasulullah? La illa tatawwa, kecuali sholat tatawwu. Nah, itu juga apa? Termasuk dalam. Tapi ini adalah wa tuqimus shalah, yaitu menegakkan sholat 5 waktu. Ini Bapak Ibu. Wa tutiyaz zakata, dan membayar zakat. Nah, ini ya. Membayar zakat harta, ya, zakat mal, zakat
kekayaan yang dia miliki, zakat pertanian dan apapun yang kemudian dia miliki, zakat emas dan lainnya, maka apa? Maka wajib hukumnya wa tu'tiyaz zakata. Ya. Jadi kalau kita ingin kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, jalankan ini. Ya, jangan sampai kita iman. Ya, kita menafkahkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu merupakan kewajiban bagi kita untuk tegaknya agama ini. Untuk kalau secara diri kita pribadi itu untuk bekal diri kita nanti di yaumil qiyamah. Ya dari harta-harta yang dia berikan di jalannya Allah Subhanahu wa taala tadi. Selanjutnya watasilu rahimah, dan selanjutnya yang bisa kemudian memasukkan dirinya masuk surganya Allah yaitu dia menyambung silaturahmi. Jadi menyambung silaturahmi itu ya kayak ini dolan kone dulure ya, itu adalah sesuatu yang kemudian apa? Akan memasukkan dirinya masuk surganya Allah. Kenapa demikian? Di balik silaturahmi banyak faedah yang kemudian ditunjukkan di dalam beberapa riwayat hadis, bisa menambahkan artinya rezeki. Kemudian yaitu umurnya. Ya. Maka itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena itu kita melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh keduanya. Darha ini maknanya yaitu biarkanlah, ya. Ka'annaka kana ala rohalatihi, ya. Maka di situ nyatakan yang dimaksud adalah seperti kemudian beliau itu maksudnya adalah sesuatu yang kemudian dia jadikan sebagai tunggangannya, kendaraannya, ya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tunggangannya itu apa? Inilah apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sebagai alat kita bisa sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Kemudian yang ketiga wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasilur rahimah. Nah, ini merupakan tunggangan untuk kita itu bisa masuk surganya Allah. Ya. Dan sudah barang tentu Bapak Ibu, ini konsep. Ya. Konsep perlu ada sebuah realita, amalan yang bisa mengaplikasikan terhadap konsep tadi. Apa itu? Yaitu perilaku. Kalau kita ini sudah mendapatkan ilmunya, sudah mengetahui, pernah mendengar, pernah membaca, memahami, maka kewajiban kita untuk menegakkan. Kenapa? Karena semuanya tadi, ya, semuanya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan, ya. Aturan-aturannya bagaimana kita ini ta'budullah, kita ini menyembah Allah itu gimana, itu juga sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ini wis gak duwe ilmu, gak mau ditunjukkan petunjuknya dari Allah. Ya. Dan sunatullahnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak belajar ilmu, baik itu ilmu
yang berasalnya dari Al-Quran ataupun sunnahnya Rasulullah SAW, maka secara otomatis dia akan diisi oleh yang lain. Nggak dalan, nggak pasar, nggak dimanapun berada. Ya, sehingga kita dapati perilaku-perilaku manusia yang ada sekarang ini bermacam-macam. Sampai-sampai itu berlawanan dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, itu biasa saja, gak merasa berdosa. Ya, ini kok bisa begitu? Iya, ya. Dan itu ternyata kalau kita lihat di dalam kisah-kisah umat-umat terdahulu, ya bodoh. Ya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak mau mendengarkan terhadap seruan-seruan para utusan Allah. Ya, panjenengan bisa buka itu riwayat-riwayat nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang itu ingkar? Yaitu orang yang enggak mau mendatangi petunjuk. Oh, enggak mau mendatangi petunjuk, iya. Ya, bagaimana bisa mendatangi petunjuk? Dia tidak mengetahui atau tidak memahami bahwa itu merupakan petunjuk. Nah, kan sesat lagi ini. Nah, oleh karena itu apa? Perintahnya Al-Quran, berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis-majelis. Supaya apa? Supaya tahu. Seperti panjenengan mau sholat, itu kudu belajar gimana caranya sholat. Kenapa saya katakan ini konsep, ya? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Itu konsep. Tapi bagaimana kita ini bisa tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pun? Maka itu kita harus punya ilmu. Ya, tidak lawaran, tidak, saudara. Wong kita ini, ya maaf ya, kita ini kalau kemudian hidup di masyarakat, kita tidak memiliki ilmu agama, maka apa yang terjadi di masyarakat itu biasa-biasa saja. Malah sesuatu yang mungkar didelok, orang usah diundang, gitu. Contohnya apa? Mungkar, termasuk mungkar. Larung, sesaji, bundi, tidak usah diundang, teko dhewe. Ataupun musuh larungan tumpeng, ya, barongan, buto ijo, ya, utawa jamas, pusaka diarak, disembah-sembah. Maka apa? Inilah yang kemudian kita menganggap itu suatu hal yang biasa. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari agama Allah. Ya. Dan itu berlaku dulu juga apa? Umat-umat terdahulu juga begitu. Oh, ini merupakan dari nenek kami, nenek moyang kami. Ini adalah budaya yang sudah temurun-temurun dari nenek moyang kami. Maka bacaannya ngomong lu betul itu. Panjenengan bisa buka di dalam surat Al-A'raf. Terus uang yang kemudian menyampaikan yang demikian ini seperti ini, ya. Ucapannya orang-orang yang menolak itu sebagaimana ucapannya di mana itu Nabi Nuh diutus oleh Allah. Bagaimana Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ngomongnya begini, ini saya sitir salah satunya. Safahatin, ya, safahatin itu dangkal. Ya, dangkal pikirane. Wong ora iso bermasyarakat. Kalau kita dianggap bisa bermasyarakat, apakah kemudian kita harus mengikuti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agamanya Allah? Enggak boleh. Ya, ini itu. Ya, kenapa saya katakan sekarang ini
banyak taruhannya adalah keimanan. Ya, keimanan, iya. Dan itu akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betulkah keimanan kita semuanya ini, ya, kita mengaku diri kita adalah orang yang berserah diri itu, betul-betul kemudian kita tidak diuji oleh Allah. Oh, diuji. Sebagaimana umat-umat terdahulu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Nah ini ya, sungguh mereka diuji, kami uji katanya Allah. Sebagaimana umat-umat sebelum mereka. Jadi diuji oleh Allah. Kaitannya dengan fala ya'lamanallahu alladziina shadaku. Apakah yang mereka jalani itu adalah merupakan pembenaran kaitannya dengan keimanannya, atau kemudian apa? Atau merupakan kedustaan, kebohongan. Itu jelas sekali di dalam Al-Quran. Ada lagi, selain sempit pikirannya, dangkal cara berpikirnya. Nah, itu di dalam surat Al-A'raf, umatnya Nuh itu ngomongnya juga begitu, dan itu diulangi di dalam periode-periode akhir zaman yang ada sekarang. Terutama kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu-Ibu, ternyata yang mandekani begitu itu Allah menyebutkan mala'ul ladina min qaumihi. Apa maknanya mala'ul ladina min qaumihi? Yaitu pemuka-pemuka kaum. Jadi pemuka-pemuka kaum di dalam ayat Al-Quran, mereka adalah orang yang menentang terhadap para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak hanya satu utusan yang datang. Setiap utusan datang, yang mereka menentang yang lebih duluan adalah mala'ul ladina min qaumi. Ya. Kok bisa berbicara begitu, Pak Ghazali? Di dalam Al-Quran. Ya seperti sekarang ini juga begitu. Jadi jangan heran tatkala kemudian nanti orang ya ingin menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya, itu kemudian nggak boleh, ya, seperti hanya perda-perda syariah yang sudah menjamur pada masa-masa sebelum pemerintahan yang terakhir, ya, yang kemarin itu, ya, 10 tahun atau kita ini sekarang sudah 15 tahun sebelumnya, maka apa? Nah itu dihancurkan. Ya sama dengan itu. Ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu, la tusyriku bihi syai'a. Bagaimana kalau masih sholat? Sholat tapi musyrik. Gimana? Maka apa yang kemudian dijalankannya tidaklah berarti bagi dirinya. Ya, ini saudara. Kok enggak berarti gimana orang sing ngaku muslim? Itu tadi diuji oleh Allah. Setiap apa yang kita jalani ini akan diuji oleh Allah. Apakah pembenaran ataukah kemudian itu sebuah kedustaan? Itu akan terungkap sendiri di antara kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling kecil aja ya. Yaitu apa? Orang yang mereka melakukan kebaikan, ternyata kebaikan yang dia lakukan tadi karena ono goro-goro pengen dielem. Itu juga syirik, tapi syirkul asghar. Kalau bahasanya yang lain, ujub. Kalau bahasanya yang lain, pamer, ben dielem dan lain sebagainya. Itu juga termasuk apa? Syirk al-asghar. Yang dampaknya bagi orang yang kemudian melakukannya, maka dia akan terhapus amal kebaikan yang dia jalani tadi. Sia-sia. Nah, kalau yang musyrik kemudian kaitannya dengan seperti menghidupkan budaya-budaya itu, syiriknya besar atau kecil, itu syirkul akbar. Contohnya mana? Bersih di sholat.
ya, sedekah bumi. Itu juga syirik. Ya. Nah inilah yang kemudian apa? Kalau kemudian kita melakukannya, ya, maka amal kita ini hapus. Nah, kalau dungo di situ, bagaimana? Dia melakukan pengingkaran kepada Tuhan Allah, tapi kemudian apa? Dia dongeng kepada Allah. Ternyata dikatakan musyrik itu tidak kemudian nggak percaya kepada Allah, tidak. Tapi apa? Dia juga percaya kepada Allah, tetapi dia juga percaya kepada selain Allah. Ini, saudara. Oleh karena itu kita ini harus bersih betul, ya. Dan kita ini harus pantang terhadap keimanan kita, yaitu iman kepada Allah. Semua yang ada di muka bumi ini, baik yang dohir ataupun yang itu tersembunyi rahasia sekalipun, maka sesungguhnya Allah lah yang semuanya itu menggerakkan. Ya, ini apa itu? Belum kaitannya apa? Wa tuqimus shalah. Harus menegakkan salat 5 waktu. Dan itu tidak boleh kemudian kita ini saelingi dhewe, sapenake dhewe, enggak boleh. Kenapa? Karena aturan kaitannya dengan kapan itu salatnya sudah juga diatur oleh Allah. Jangan sampai kita ini mendi-mendi. Bahasanya manusia itu kan memang kalau disuruh kebaikan itu bote setengah mati. Itu memang dicirikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi manusia itu apabila disuruh untuk berlapang-lapang di dalam majelis, ya, itu kemudian apa? Angel. Sehingga kenapa di situ ada fa, kemudian diikuti oleh fi'il yang sebelumnya diperintahkan tafassahu, ya, sehingga Allah menyatakan fafsahu, berlapanglah kalian. Kenapa? Karena manusia punya kecenderungan apabila mereka itu ada majelis-majelis dia berat. Itu betul. Beda dengan yang tadi ya, bentuk kemusyrikan karena apa? Ya, karena kami di Ponorogo ini kan nggak perlu diundang, ya, ya, diundang siji-siji kan nggak perlu, ya. Pokoknya kemudian nanti Agustusan, setelah itu kemudian apa? Ini atau kemudian enggak jauh nanti lah ya, Gerbong Suro, Muharram, ya, udah betul ini. Sebentar lagi 2 bulan lagi kan ono ontran ini. Ya, hati-hati. Lebih-lebih lagi kemudian apa? Akhir tahun masih masalah besar Bapak Ibu. Totoannya apa? Totoannya keimanan sekali lagi. Ya, lu saya sholat, bagus dari sholat itu kemudian apa akan sia-sia? Oh, karena dia melakukan kemusyrikan. Ini. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu bagaimana mungkin, ya? Maaf, ini kita ini kan mau katanya sholat, ya, sholat. Kita semisal contohnya kalau kita ini iftitah gimana? Ini wajhatu wajhiya lillati fatarus samawati. Kita sudah berpikir saya menghadapkan wajah kepada Allah. Betul gak itu? Oh, ono sing didelok sing liya. Ya. Dia menegakkan salat, sesungguhnya apa yang kemudian dia jalani bertentangan dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam salat. Ya. Pertama, takbiratul ihram itu kita kemudian Iftitah pun kemudian apa? Kita dituntut untuk menghadapkan wajah kita kepada Rabb kita. Kemudian kita tidak boleh melakukan bentuk kemusyrikan. Dan kita memang bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kita sudah menyatakan. Ya. Kemudian lagi dinyatakan setelah itu kita Al-Fatihah. Kita pun kemudian apa? Meminta kepada Allah untuk kemudian ditunjukkan jalan yang lurus. Wis ono dalan sing lurus tapi malah golek dalan sing liya. Wah, ini gimana?
Dan jalan yang kemudian liya itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Apa itu? Jalan yang dimurkai oleh Allah dan jalan yang sesat kesasar. Nah, ini belum kaitannya dengan apa? Waktu dia zakat. Kita banyak mungkin di antara manusia tidak berpikir ya dengan banyaknya harta yang dimilikinya, pernahkah kita sudah keluarkan zakat terhadap harta kita? Memang ada aturan, Bapak Ibu. Zakat kebendaan yang itu berupa rumah itu hanya 1 kali di zakat, kecuali rumahnya jadi harta perniagaan. Jadi kalau sudah jadi harta perniagaan, maka hukumnya juga beda lagi. Ya, kalau itu kemudian yang namanya tempat tinggal yang apa, yang sudah pernah dizakati, selamanya tidak dizakati, karena hanya 1 kali. Ya. Tapi kalau kemudian nanti setiap tahunnya ada renovasi, jadi lebih bagus, magrum, warna porselin dan lain sebagainya, maka harus dihitung. Lebih-lebih kendaraannya 1, 2, 3, sudah senisab belum, sudah haul belum, hitung. Zakatnya 1 kali. Demikian pula kalau ibu-ibu itu punya kemudian apa yang namanya emas, itu juga kewajibannya apa? Menzakati. Kalau itu memang dipakai, maka itu hanya 1 kali dizakati. Ya, setelah itu apa? Bebas. Karena apa? Saurep-urep ya sing digawe ya iku tok. Zakati piye? Ya 1 kali sudah selesai. Kalau itu masuk nih kurang duwe 10 gram Bang Zali. Apakah itu perlu zakat? Tidak. Karena zakat emas itu 85 gram. Ya. Jadi dengan lek duwe emas, ya. Kemudian itu nyimpen emas lebih dari 85 gram, ternyata belum dizakati, monggo jenengan zakat. Ya. Kecuali yang mereka kemudian dol tinuku. Sekarang kan banyak tuh ya, atam, ya, apalagi itu dengan model-model perdagangan emas itu ya. Maka dia harus hitung setiap tahunnya, karena ini perdagangan. Ya, keuntungan yang didapatkan dengan nominal brutonya, nominal netonya yang kemudian memang kemudian itu adalah investasinya, maka dihitung. Ya, hitung. Ini banyak hal dalam persoalan yang lain yang kemudian kita ini apa perlu perhatikan. Jangan sampai kita ingin semuanya masuk surga, tetapi ternyata apa yang ditetapkan oleh Allah kita ini klender. Loh, piye jane? Ya. Oh, berarti kita ini ya banyak yang mesti harus kita jalani manuzari. Sholat nggak cukup. Sholat itu merupakan salah satu dari apa? Kewajiban kita. Jadi kalau kemudian kita itu ingin mendapatkan surganya Allah, ya ikuti, gitu loh ya. Jangan sampai kemudian kita tidak mengikuti sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Demikian pula watasilur rahim. Kita ini menyambung silaturahim. Jangan sampai kita ini memutuskan. Ya, kita nggak boleh memutuskan silaturahim. Kalau kita diputus gimana? Itu urusan dia. Ini sebenarnya. Ya. Oleh karena itu apa? Mari kemudian kita ini iman. Tatkala kalau kemudian kita ini hidup 1 kali, kita ini terjauhkan dari apa yang kemudian sebenarnya kita dambakan. Ya, karena perbuatan kita sendiri. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Adab. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari
Di dalam kitab ada babu fadlil silaturrahim, yaitu bab keutamaannya silaturahmi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang kedua ini. Anna a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu al-jannah. Ya, qala ta'budullah la tusyriku bi syai'a wa tuqimus sholata maktubah wa tu'tiyaz zakah mafruḍah wa tasumu ramadhana. Qala walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hada. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hadza. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab zakah bab wujubiz zakah. Nah, di dalam riwayat yang lain Bapak Ibu-ibu, itu ada riwayat yang menyatakan begini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang Arabian. Kalau bahasanya Arabian itu kalau bahasanya ono wong desa Arab, artinya Arab desa. Ya. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasanya yang lain, telah datang itu Arab Badui. Ya, kalau pedalaman itu Badui. Tapi Badui itu bukan kemudian miskin, enggak, ya. Sampai sekarang apakah ada itu Arab Badui? Masih. Jadi dia itu tinggalnya di pegunungan. Ya. Tempat-tempat yang banyak airnya. Dia hidup dengan kesederhanaan. Itu yang mereka amal. Ini. Lah pada zamannya Rasulullah SAW sedemikian pula. Ya, jadi banyak kaitannya dengan riwayat orang-orang Arabian ini, artinya orang Arab Badui ini ya. Demikian pula kaitannya dengan puasa Ramadan itu pertanyaan hadis sahih yaitu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, itu yang menjawab mengatakan betul ya Rasulullah, saya sudah melihat bulan. Itu adalah Arab Badui. Ya. Saya lanjutkan. Faqala dullani ala amalin idza umiltuhu dakhaltu jannah. Maka kemudian apa? Mereka itu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan dullani, tunjukkan kepadaku, katanya orang Badui tadi. Ala amalin, yaitu atas amal apa? Idza amiltu, apabila saya ini menjalankan amal tadi, dakhaltu al jannah, saya masuk surga. Itu pertanyaannya wong desa. Oh Rasulullah, sing bisa memasukkan saya, amal apa yang bisa saya memasukkan saya ke surganya Allah? Ya, kalau saya kemudian menjalankan itu saya masuk surga. Nah, rasanya begitu. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, ta'budullah, hampir mirip dengan yang riwayat pertama tadi. Yaitu apa? Yaitu ta'budullah. Sembahlah Allah, taatlah kalian kepada Allah, tunduklah kalian kepada Allah, patuhlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Ta'ala dengan syai'an. Apa syai'an itu? Sesuatu apapun, enggak boleh. Ya, seperti contohnya ya yang mungkin ada zaman kedokteran, kan itu ya. Ada orang ini loro, pada akhirnya ngomongnya begini, aku lek ra disuntik dokter itu ramah ya. Ada kan orang gitu?
aku ora berobat ngene si fulan. Ya, si fulan enggak mari ya. Maka ini juga bentuk kemusyrikan. Kenapa? Karena semuanya itu ya adawahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi supaya kemudian kita tidak jatuh di dalam bentuk kemusyrikan. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kalau kita memuji kepada Allah, Allah memberikan dakwah saya lewat dia. Ya. Artinya gimana? Artinya bahwa Allah lah yang kita dahulukan, bahwa Allah lah yang menghendaki kita sembuh lewat si fulan. Berarti apa? Wasilahnya boleh, boleh. Nah, ini. Sehingga jangan sampai kemudian kita ini kemudian apa? Kalau enggak dia enggak sembuh. Ya, maka itu mempersekutukan Allah, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan. Bapak, Ibu-ibu, ya. Itu yang kemudian apa sangat membahayakan. Wa tuqimus sholata al-maktubah. Nah, ini kalau di dalam hadis ini ada namanya al-maktubah. Al-maktubah itu yang diwajibkan. Ya. Kemudian juga az-zakat wa tu'tiyuz zakata al-mafruḍah. Yang perlu kemudian kita keluarkan zakatnya yaitu yang wajib, bukan yang sunnah. Yang wajib tadi apa? Yaitu zakat yang saya jelaskan tadi. Zakat emas, zakat harta, zakat kendaraan, zakat pertanian, ya. Maka itu harus kemudian apa? Harus dikeluarkan, dan itu ada waktunya masing-masing. Wa tasumu ramadhana wa qala walladzina nafsi biyadi la azidu ala hada. Ya. Mungkin ini insyaallah saya akan teruskan pada kesempatan yang akan datang, ya, karena waktunya sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di dalam hadis Babul iman bayanul imani alladzina yadkhulu bi al-jannah, mudah-mudahan satu hadis yang saya sampaikan tadi bisa meresap pada diri kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum